Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kehrani Kofifah dengan NIM A1E1220242. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil laporan wawancara identifikasi kesulitan belajar untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi dan diagnosis kesulitan belajar yang dimana dosen pengampunya adalah Bapak Muhammad Hamdi SPD MPD. Di sini saya mengidentifikasi atau mewawancarai seorang anak laki-laki berusia 11 tahun dengan inisial FRS, di mana dugaan kesulitan belajar yang saya dapatkan adalah disgrafia atau kesulitan dalam menulis dan juga diskalkulia atau dalam matematika, di mana disgrafia ini merupakan kesulitan belajar dalam menulis, di mana FRS tidak bisa menuliskan sebuah kata-kata atau kalimat. Dia paham mengenai abjad A, B, C, D sampai Z dia tahu, namun di saat dipinta untuk menuliskan sebuah kalimat atau sebuah kata, dia tidak bisa menuliskan itu. Dan dia harus memerlukan contoh dan juga ia kesulitan dalam berhitung, di mana dia di sini tidak bisa berhitung dengan baik, tambah-tambahan, kurang-kurangan. Di umur dia yang sudah memasuki usia 11 tahun, dia tidak hafal perkalian dan juga tidak bisa menulis dengan benar. Dan terkadang juga ia jika menulis itu ada kata-kata yang dilewatkannya. Kemudian penanganan yang sudah dilakukan oleh orang tuanya di sini adalah hanya sebatas mengajak anak atau mengajak FRS untuk terus giat belajar dan memberikan arahan sedikit demi sedikit, dan kakak-kakaknya pun juga sudah berupaya untuk membantu adiknya untuk belajar menulis, berhitung. Dan dari segi perkembangan, FRS ini perkembangan pertumbuhan fisiknya normal, sama seperti anak pada umumnya. Hanya saja FRS mengalami kesulitan dalam menulis dan juga berhitung. Dari nilai akademik itu FRS mengalami sangat rendah karena ia mengalami kesulitan belajar tersebut sehingga nilai lapornya setiap semester itu di bawah KKM. Dan ia juga sempat mengalami tinggal kelas, namun karena gurunya masih memiliki rasa empati sedikit, sehingga ia naik dengan syarat. Kemudian tinjauan dari dalam diri anak, dari hasil wawancara saya tidak menemukan adanya gangguan pada fungsi otaknya sesuai berjalan dengan semestinya, dan juga ia mengalami gangguan kesulitan belajar ini yang saya temui adalah pada tingkat awal. Kenapa? Karena ia masih memahami abjad, dia tahu abjad, dia tahu angka, namun hanya saja ia tidak bisa merangkai kata-kata dan kalimat serta tidak bisa menjumlahkan. Kemudian kesulitan belajarnya ini adalah bersifat nonverbal, di mana ia tidak bisa menulis dan juga tidak bisa berhitung. Nah, apakah ada gangguan pada fungsi auditori, visual, dan psikomotoriknya? Tidak ada. Alhamdulillah semuanya normal. Dan juga yang menjadi dugaan kuatnya itu adalah kesulitan dalam menulis, karena anak ini FRS tidak bisa membuat suatu kalimat atau kata, dan juga terkadang ia jika menulis mencontoh dari kalimat yang sudah ada itu kadang angkanya dilewatkan. Jadi contoh misalnya karena harusnya kan karena, tapi yang ditulisnya karena, E-nya dihilangkan. Nah, kemudian
dia tidak mengalami gangguan atau penyakit kronis. Alhamdulillah dia sehat walafiat, tidak ada gangguan itu. Kemudian apakah ada keterlambatan perkembangan kepribadian? Tidak ada, hanya saja di sini orang tuanya sedikit ada terlalu memanjakan anaknya dan juga terkadang sering menuntut anaknya menjadi apa yang ia inginkan. Nah, kemudian anak ini juga lebih sering FRS ini juga lebih sering bermain daripada belajar karena anak ini sudah tidak memiliki kepercayaan diri bahwa ia bisa dalam melakukan itu, karena jadi dia lebih suka bermain dan tidak suka belajar. Kemudian dari lingkungannya, anak ini juga di saat usia di saat dia kelas 1 hingga kelas 3, pada saat itu adalah masa-masa Covid, di mana di sini tidak mau atau sering tidak masuk sekolah tanpa alasan, atau sering bolos gitu ya. Kemudian ada juga orang tuanya juga kurang memberikan peraturan yang sedikit mempertegas atau agar anak ini tidak melakukan hal tersebut. Kemudian ada lagi orang tuanya juga terlalu memanjakan, menuruti apa kata anaknya. Anaknya bilang ini iya, anaknya bilang itu iya. Jadi tidak adanya konsisten orang tua dalam mendidik anak. Nah, dalam sarana sekolah itu sudah memadai, di rumah pun juga. Kemudian dari penelaahan masalah kependidikannya di sini, FRS mengalami tingkat pendidikan yang rendah, di mana dia pada tingkat prestasi 38 dari 40 siswa. Nah, juga nilai rata-ratanya jauh dibandingkan teman-temannya. Kemudian akhir-akhir ini anak tersebut sudah mengalami peningkatan, sudah mulai sedikit bisa menulis, berhitung. Kemudian dari segi kegiatan ekstrakurikuler tidak ada yang memberatkan FRS karena ia mengikuti ekstrakurikuler itu sesuai keinginannya, dan juga ruang kelas yang ada sudah cukup memadai untuk melakukan kegiatan pembelajaran, namun hanya kekurangan sedikit ventilasi karena di mana ruang kelasnya ini atau lingkungan sekolahnya ini tidak terlalu besar sehingga tidak banyak ruang, namun cukup untuk belajar. Dan juga letak sekolah jauh dari keramaian, hanya berdampingan dengan kantin, kelasnya itu berdampingan dengan kantin, jadi terkadang sering ada keributan di kantin. Kemudian dari segi teman-teman di sekolah memang campur, ada laki-laki, ada perempuan, namun terkadang juga mereka berkelompok, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, berdasarkan psikologis, hasil wawancara yang saya dapatkan adalah tingkat kecerdasannya ini sedang. Kenapa? Karena ia mengalami kesulitan belajar, dan dalam minat bakat ia memiliki bakat kegiatan non-akademis, di mana ia mengikuti taekwondo dan drum band. Nah, dalam hal konsentrasi, FRS ini kurang berkonsentrasi karena ia lebih banyak bermain, dan juga dalam motivasi belajar FRS tidak memiliki motivasi belajar sehingga ia terkadang malas untuk mengikuti kegiatan belajar, dan juga FRS memiliki kepercayaan yang
kepercayaan diri yang rendah dalam belajar, karena seringnya orang tua mengatakan kamu bodoh, masa seperti itu aja tidak bisa, kamu pemalas, dan sehingga FRS ini selalu merasa tidak percaya diri dalam belajar dan selalu menganggap dirinya itu tidak bisa melakukan hal itu sebelum mencoba. Dari segi fisik dan kesehatan, FRS tidak memiliki gangguan pada penginderaan, dan juga FRS ini sedikit atau bisa dibilang kekurangan makanan bergizi karena ia tidak suka makan, dimana ia memilih dalam makanan. Jadi ketika orang tuanya sudah memasakkan suatu makanan yang ada nilai gizinya, dia memilih memasak mie seperti itu. Kemudian dari tingkat sosial, dari tingkat pendidikan orang tua, FRS ini memang memiliki seorang ibu yang tidak tamat SD dan juga ayah yang hanya sebatas tamat SD, dan juga ibu FRS ini tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis dan juga tidak bisa berhitung. Kemudian dari sikap orang tua lebih membebaskan anak atau permisif, namun terkadang sedikit menuntut untuk menjadi seperti apa yang diinginkannya. Dan dari ayah juga, ayah FRS ini adalah seorang yang bekerja keras dan tekun dalam melakukan suatu hal, sehingga FRS juga mempunyai jiwa sosial yang cukup tinggi, di mana ia mudah untuk bersosialisasi dengan orang baru. Nah, dalam keluarga juga FRS tidak memiliki saudara angkat. Kemudian juga orang tuanya terkadang masih memiliki pola pikir yang turun-temurun, di mana membiasakan memarahi anak jika anak tidak menuruti apa yang dikatakan oleh orang tua. Kemudian mungkin kesimpulan hanya itu penjelasan dari saya. Kesimpulannya adalah saya di sini mengidentifikasi seorang anak laki-laki berusia 11 tahun yang mengalami kesulitan belajar, disgrafia dan diskalkulia. Nah, di mana FRS ini tidak bisa menulis dan juga tidak bisa berhitung. Kemudian dari dimana kesulitan belajar ini disebabkan banyak berbagai hal, seperti faktor pola asuh, sosial, keturunan, dan motivasi diri dari individu tersebut. Kemudian saran untuk orang tua, jangan pernah menjudge anaknya bahwa anak itu pemalas, anak itu bodoh, anak itu tidak pintar. Jangan pernah menjudge anak seperti itu, karena setiap anak itu mempunyai keistimewaan masing-masing. Dan apabila orang tua mempunyai anak yang mengalami kesulitan belajar, beri mereka perhatian lebih, ajak mereka berkomunikasi apa yang sedang mereka alami, dan terus beri dukungan untuk anak tersebut. Kemudian untuk guru BK, jika mempunyai anak yang mengalami kesulitan belajar, ajak mereka untuk bercerita mengenai masalah apa, dan ajak kolaborasi dengan guru mata pelajaran atau wali kelas untuk mengatasi permasalahan tersebut, dan berikan mereka dukungan emosional atau motivasi agar anak tersebut selalu giat dan percaya diri dalam belajar. Untuk non-guru BK, mari buat suasana belajar itu lebih menyenangkan, dan jangan pernah pilih kasih terhadap anak atau siswa, dan buatlah penilaian agar kita bisa melihat perkembangan anak atau siswa-siswa yang kita miliki. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Sebelumnya kurang lebihnya saya mohon maaf, karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kesempurnaan hanya milik Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.